di media pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat percabangan atau biasanya di penggunaan kondisi ya. Penggunaan kondisi di mana ada dua pilihan atau lebih. Jadi di sini nanti kita bikin di penerapannya ada di Android. Seperti apa sih gambarannya? Nah, kita coba di sini kita bikin project baru. Kemudian di sini kita pilih dari template-nya adalah empty activity. Kita pilih, kemudian kita next. Seperti biasa, kita ganti dengan percabangan di sini ya. Percabangan, aplikasi percabangan. Nah, sesuaikan. Kemudian pastikan di penyimpanannya, di direktorinya, dan bahasa yang kita gunakan adalah menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini adalah minimum SDK-nya adalah menggunakan yang Android Nugget. Nah, kemudian kita finish. Oke, kita tunggu project sampai jalan. Kemudian kita nanti akan mulai memprogram dari mulai desainnya dulu. Oke, ini sudah mulai terbentuk di sini. Kemudian nanti akan kita pilih adalah di bagian XML-nya ya. Di sini ada dua file, di mana ada bagian controllernya dari bagian main activity Java, sedangkan untuk desainnya atau front end-nya ada bagian activity main. Oke, ini sudah terbentuk di bagian aplikasi. Kemudian kita masuk ke bagian activity di mana ini adalah bagian desainnya. Tapi kita akan menggunakan kode juga ya, jadi kita akan memanfaatkan dari yang sudah ada. Yang sudah ada biasanya di sini adalah bagian ini ya, bagian text view yang ini di default-nya yang sudah ada. Nah, ini misalnya kita jadikan sebagai judul ya. Misalnya di sini adalah anggap aja kita akan menggunakan contoh sederhananya adalah menentukan umur ya. Apakah umur yang nanti kita akan masukkan adalah sudah dewasa atau belum dewasa. Nah, ini adalah penentuan. Misalnya kita ganti penentuan status umur. Ini adalah judulnya, kemudian kita desain lagi. Ini misalnya tambahkan size-nya. Text size-nya misalnya saya ukurkan 30 dp. Oke. Masalah warna dan sebagainya mungkin belakangan, yang penting kita prosesnya dulu. Ini sudah terbentuk nih. Ini kalau kita lihat sudah ada penentuan status umur. Nah, ini mungkin kita taruh di tas ya. Ini desainnya. Nah, kemudian kita gunakan nanti ada selain text view, nanti text ada button sama ini edit text ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian ini, kita tambahkan ini judul. Nah, di bawahnya mungkin kita tambahkan nanti ini edit text. Nah, di mana edit text ini nanti kita menggunakan layout width-nya adalah red content, sama ininya juga height-nya adalah red content. Kemudian jangan lupa size-nya juga ya, kita harus tambahkan biar kelihatan ininya, prosesnya kelihatan besar hurufnya, misalnya 20 dp. Kemudian selain itu ya satu lagi yaitu ID-nya, karena ID penting ini pada saat kita panggil di bagian Java-nya nanti hubungannya dengan proses ya. Nanti misalnya di sini adalah umur, kita tulis umur. Oke, kemudian di bagian bawah kita kira tambahin misalnya kita tutup aja ya, misalnya di sini. Nah, kemudian kita lihat ini default-nya kalau di bagian desainnya ini posisinya ada di atas ya. Posisinya di atas. Terus gimana agar dia di bawah ini? Nah, kita ada indikator masing-masing ini kita posisikan, kita tarik aja per titik di sini, kita tarik, tarik, kemudian ditarik ke bawah lagi, nah oke. Nah, ini bagian atas itu bisa di bawah dari judul ini juga bisa ya. Dan kita tarik ke atas. Nah, ini nanti indikator untuk penentuan umur. Oh, kenapa teks 20 dp? Nah, mungkin kita salah penentuannya. Kita kembali lagi ke kode. Oh, teks ya. Ini harusnya bukan ini ukuran ya. Ini berarti adalah umur sebetulnya. Tapi ini nggak usah di ini, tapi size-nya ya. Teks size-nya kita ganti teks size.
size, kita ketik size, nanti otomatis dia akan muncul text size, lalu kita masukkan di sini kira-kira 20 dB. Nah, 20 dB, kemudian masukkan lagi, nanti selain ini adalah button. Nah, kita kembali lagi ke kode bisa, atau kita langsung tulis di sini juga nggak masalah. Kita ketik adalah button. Nah, button, kemudian di sini adalah menggunakan word content, kemudian di sini word content, artinya biar merapat sesuai dengan ukuran dari button yang kita inginkan. Tentunya di sini disesuaikan dengan ini ya, ukuran dari teksnya sendiri mau isinya apa. Misalnya di sini adalah proses ya. Kita ada tulisannya adalah proses. Kemudian jangan lupa dikasih ID-nya juga. ID-nya ini untuk penamaan dari button itu sendiri. Jadi kan ini pada saat diproses di bagian controllernya di Java, biar akan ada proses pada saat dikirim. Ya. Kemudian di sini ada penamanya, misalnya ID-nya adalah berkaitan dengan nama proses juga, samain aja biar fungsinya tahu. Kemudian di sini ada penutup. Nah, ini dipastikan juga ukurannya ya, biar kelihatan. Kita tambahkan di situ text size-nya. Misalnya saya menggunakan angka 20 dB juga. Ya. Oke, nah kalau sudah, nah kita lihat di sini di dalam desain ya, pojok di atas ya default-nya. Nah, kemudian gimana caranya biar dia ada di bagian bawah ya, di situ. Oh ya, di sini ini kelihatannya masih kecil ya di sini ya. Mungkin nanti kita rombak. Kita geser, ini nggak bisa digeser. Ini kalau geser nanti otomatis ini ya proses ya di situ. Nah, ini kita tarik aja karena nanti defaultnya ada di pojok ya, di atas tadi seperti tadi. Nah, kita taruh ke bawah lagi. Kemudian ini nanti di bawah mana? Di bawah dari titik ini, text view ya, edit text, edit text ini ya. Nah, kita rombak ya, di edit textnya nggak begitu kelihatan di sini. Nah, kita rombaknya di sini di bagian kode ini, tambahkan edit textnya ini, tambahkan jadi ada untuk proses inputannya nanti ada semacam perintah ya, artinya suatu informasi. Jadi menggunakan hint, kasih komentar di sini, masukkan umur Anda. Jadi semacam informasi yang nantinya orang akan melakukan penginputan data di bagian edit text ini. Oke, nah ini button sudah ini. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu bagian text view yang untuk hasilnya. Jadi nanti kalau pada saat orang menginputkan umur, kemudian menekan tombol, baru nanti ada semacam statusnya ya. Jadi ini kita tinggal menambahkan apalagi, menambahkan view, bagian text view-nya itu belum ada, kita tambahkan. Jadi tempat hasilnya. Tambahkan text view. Oke, text view. Nah, oke, kita di sini juga sama konten biar ukurannya pas. Dan ini kemudian jangan lupa size-nya juga. Size text size-nya kita atur misalnya mungkin agak besar lagi di sini. Oke, kemudian apalagi di sini. Nah, penamaan juga jangan sampai lupa. Nah, ID-nya jangan sampai lupa. Di sini kita masukkan hasil atau proses. Oh, proses sudah ada ya. Mungkin jangan hasil, mungkin ya. Status saja. Status. Kemudian kita tekan di sini. Nah, ini sudah kita bikin. Kita lihat di desainnya. Kita atur lagi. Nah, ini pojok di atas ya. Mungkin biar kelihatan saya kasih sementara adalah semacam teksnya ya. Teksnya mungkin kasih keterangan di sini status umur. Kayak gitu ya. Jadi lebih menarik di sini. Oke. Ini kita lihat. Ini ada di pojok juga sama. Kita turunkan. Ya. Jangan lupa kita di bawah proses tombol. Nah, ini kita tarik biar benar-benar dia posisinya ini ya. Nanti bisa kita atur posisinya ngikutin dari apa yang kita desain. Oke ya. Nah, ini adalah desainnya ya. Desainnya. Masalah untuk mempercantik tampilan itu terakhir aja. Sesuaikan. Sekarang proses di mana kita akan masuk ke bagian controllernya di bagian Java-nya.
sekarang di sini kita akan mencoba memanggil beberapa variabel ya, variabel yang ada di situ, yaitu tadi kita menggunakan edit text ya, kemudian ada text view sama button. Untuk itu kita ketik di bagian file main activity Java, kita ketik di sini mulai dari edit text ya, tadi ya kita komponennya kita menggunakan edit text, kemudian di sini kita kasih nama variabelnya yaitu IT, kemudian di sini ada umur. Jadi nanti untuk pemanggilan variabel itu. Dan kita menjeruk ke dalam di arena. Kemudian di sini ada text view. Nah, text view. Nah, text view kita singkat juga di sini TV. Kemudian status. Jadi ada tulisan statusnya. Kemudian berikutnya adalah button. Kemudian baru berikutnya adalah misalnya kasih nama variabelnya adalah btn proses, tombolnya adalah proses. Oke, jangan lupa titik koma yang di belakang. Kalau sudah, sekarang masuk ke bagian proses di onCreate-nya, yaitu kita akan menambahkan masing-masing variabel tadi untuk fungsi di pemanggilan di XML-nya tadi ya. Jadi kita panggil di sini it umur. Ini sama dengan find view by ID-nya adalah di sini r.id. ID-nya tadi udah ngambil dari apa yang ada di dalam proses di situ, yang kita ambil adalah umur. Kita gunakan umur, titik koma di sini. Kemudian text view-nya di situ TV status. Nah, yang sama dengan find by view by ID, kemudian di sini ID-nya tadi titik kita panggil adalah status. Jadi di bagian statusnya ya, bagian text view-nya. Nah, sekarang ini sudah titik koma, kemudian buttonnya sekarang btn proses, kemudian sama dengan find view by ID r.id, di situ titik buttonnya namanya adalah proses. Ini mengikuti dari yang ada di XML ya, penamaan di XML-nya ada di situ. Nah, kalau sudah di sini, nah sekarang kita menambahkan buttonnya nih. Nah, buttonnya itu fungsi pada saat kita sudah memasukkan umur di bagian edit text, bagian umur, kemudian baru kita tekan tombol maka akan memunculkan informasi apakah dia Anda sudah dewasa atau Anda belum dewasa. Nah, itu misalnya. Nah, sekarang tambahkan di buttonnya. Kita ketik di sini adalah ininya, variabelnya btn proses. Kemudian di ini titik set on click listener. Kemudian di sini ada pembuatan objeknya baru di sini new view, V-nya besar hurufnya. Nah, itu sudah ada view on click listener. Kita enter aja, nanti otomatis terbentuk. Nah, jadi otomatis yang ada di bawah ini sudah terbentuk sendiri on click-nya. Jadi pada saat kita klik akan ada berfungsi apa yang akan diinformasikan. Nah, setelah ini baru kita ingin membuat variabel baru, yaitu kita kasih contoh adalah umur misalnya. Ini variabel baru ya. Jadi variabel bukan mengikuti yang ada di atas, tapi ini terpisah sendiri untuk menentukan umur. Jadi di sini penginputan pada saat masuk ke bagian edit text itu berupa string. Nah, kita akan merubah gimana caranya agar dari string menjadi integer. Jadi di sini harus convert ya. Jadi di sini convertnya adalah menggunakan integer. Kemudian titik. Nah, di situ ada parse in, kita enter aja. Kemudian di sini ada variabel yang ada di bagian apa? Di bagian inputan. Nah, ini kita menggunakan et umur kan di situ. Umur kita gunakan, kemudian di sini kita get, kita ambil text ya, get text. Oke, kemudian titik di situ text to string. Oke, terakhir ada titik koma. Jadi mengkonvert dari string menjadi integer. Sekarang gimana cara penggunaan dari percabangan itu sendiri? Nah, karena ini sudah kita menggunakan variabel umur yang nanti akan merekam data dari yang kita inputkan dari umur ini ya, edit text umur ini. Nah, kemudian kita di sini bikin percabangan if umur
kita tentukan kira-kira kalau dewasa sama yang sudah dewasa tentunya mungkin ada ketentuan umur. Misalnya saya tentukan adalah jika di atas 17 bahwa 17 tahun bahwa dia adalah sudah dewasa. Nah, ini lebih besar. Jadi ini operator pembanding misalnya 17. Jadi kita punya kondisi di situ. Nah, di sini tinggal apa? Tinggal text view statusnya. Nah, kita gunakan text view status tadi. Jadi ini untuk menghasilkan setelah kita proses tombol itu. Jadi ada hasilnya adalah sesuatu informasi. Misalnya di sini TV status. Kemudian di sini ada set text. Nah, isinya apa? Nah, tinggal kalimatnya apa? Misalnya di sini Anda termasuk umur Anda ya, mungkin lebih jelas umur Anda termasuk dewasa. Nah, jadi nilai benarnya adalah di sini. Jadi kalau ini kondisi terpenuhi, maka dia akan mencetak ini. Nah, kebalikan kalau tidak terpenuhi, ya, di bawah 17, makanya di situ nanti di sini ada ketentuan. Else, di sini tinggal ikuti seperti yang atas. Kita copy aja. Kita paste, kita ganti umur Anda tidak termasuk dewasa. Saya gitu. Mudah ya. Nah, di sini jangan lupa TV. Oke. Sesuai dengan statusnya ya di sini. Nah, ini berarti ketentuan kondisi ini jika di atas 17 berarti mulai umur 18 ke atas itu adalah umur Anda termasuk dewasa. Tapi 17 termasuk 17 ke bawah itu adalah umur Anda tidak termasuk dewasa. Ya. Nah, sekarang nanti kita akan coba pembuktiannya di dalam hasil bagian proses di sini. Oke. Di sini langsung kita jalankan. Kebetulan ini pakai emulatornya saya menggunakan Pixel 2 API 25 ya. Mungkin nanti disesuaikan atau mungkin kalau mempercepat dari proses bisa menggunakan ini kabel ke handphone kita. Kita jalankan di sini ya terproses nanti. Kita tunggu. Ini akan kita lihat hasilnya. Oke, nah ini sudah muncul hasilnya. Ini sudah tadi desain kita bikin ya. Nah, sekarang kita masukkan umur Anda. Kita masukkan misalnya saya umurnya misalnya anggap aja 78. Kemudian kita proses. Nah, umur Anda termasuk dewasa. Nah, ada keterangan seperti ini. Nah, kita balik di sini misalnya saya umurnya misalnya 12. Kita proses di sini. Kita lihat biar kelihatan. Umur Anda tidak termasuk dewasa. Nah, masalah desain nanti belakangan silahkan dikembangkan lagi ya. Tapi ini sebagai contoh yang tentunya mudah ya untuk dilihat dari fungsinya yang tadi kita sudah desain ya. Yang ada di sini hasilnya jadi memudahkan kita untuk melihat hasil pembuatan controller di bagian ini ya, kondisi percabangan. Jadi percabangan ini mungkin biasanya digunakan untuk validasi dan sebagainya ya. Tapi ini sebagai contoh sederhana yang memungkinkan untuk kalian dapat mengembangkan lebih lanjut. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat dalam belajar.